Hai guys, di video podcast kali ini gue pengen banget nih bahas tentang sejarah. Ya emang sih sejarah itu udah masa lalu, tetapi kan ada yang bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, di video kali ini gue akan bahas kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Di sini terdapat 3 elemen loh. Yang pertama, keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Yang kedua, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang ketiga, dampak penjajahan di negara koloni. Sebelumnya, udah pada kenal aku apa belum ya? Nah, gue akan perkenalan dulu nih. Namaku Hudiana Prasetyaning Tias 11410. Oh iya, di video podcast kali ini aku nggak sendiri loh. Ada teman-teman aku nih dari Semarga. Ada Kak Muhammad Ibra 11418, Nafisya 11421, Adani Esa 1142. Enaknya kita bahas apa dulu ya? Aku penasaran nih, apa sih dampak penjajahan di negara koloni itu? Kayaknya Kak Esa bisa sih jelasin apa sih itu dampaknya. Nah, baik Kak Hudiana, terima kasih. Jadi, saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan di negara koloni. Untuk yang pertama, ada dampak ekonomi. Kehadiran Belanda di Nusantara dimulai dengan pembentukan VOC yang berhasil mengembangkan usaha berupa perkebunan yang memiliki prospek yang bagus. Di antaranya ada kopi dan tebu. Johannes van der Bos adalah gubernur jenderal yang mencetuskan tanam paksa pada tahun 1930. Untuk yang kedua ada urbanisasi dan pertumbuhan kota. Dampak ini menyebabkan pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke kota perkotaan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah dan menyebabkan penyebaran daerah pemukiman lebih luas. Kota-kota di Hindia Belanda tumbuh dengan cepat sepanjang tahun 1900 hingga 1925 menjelang abad ke-20. Kota-kota di Pulau Jawa pembangunannya semakin berkembang disertai kehidupan masyarakat yang dinamis. Yang ketiga ada dampak sosial dan budaya. Ada beberapa penyebab dari ketinggalnya Indonesia dalam lingkup ilmu pengetahuan, yakni keterbatasan orang pribumi yang mendapatkan pendidikan. Untuk yang keempat, ada kesehatan dan higienitas. Pelayanan kesehatan kolonial pada abad ke-20 itu memang sangat diskriminatif nih, karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan pendidikan. Yang kelima ada mobilitas sosial, dilanjut dengan munculnya sentimen rasial, dan untuk yang ketujuh itu ada dampak politik. Oke, makasih nih Kak Esa. Aku jadi paham tuh dampak penjajahan di negara koloni itu apa aja. Aku boleh tanya nggak Kak Nafisya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme itu apa aja ya? Tolong dong jelasin. Ya, tentu boleh dong. Jadi, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme yaitu melawan kuasaan negara kolonial. Perjuangan rakyat Indonesia dipimpin oleh penguasaan lokal. Dalam kolonialisme dapat digolongkan menjadi dua. Sebelum abad ke-19 di mana rakyat menghadapi VOC. Jadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme seperti itu ya Kak? Makasih ya Kak Nafisya udah dijelasin. Aku sekarang sudah ngerti apa aja tuh perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Kak Ibra, aku boleh tanya nggak? Keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global itu apa aja sih? Bisa jelasin nggak? Bisa dong. Sejarah mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Mengenai bukti awal
keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional, seseorang yang bernama Claudius Ptolemeus menceritakan keadaan Nusantara pada waktu itu. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi destinasi sebagai sumber rempah-rempah tetapi tempat persinggahan jalur maritim internasional. Seorang pengelana asal Portugis, Tom Pires, juga pernah mengisahkan perjalanan mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 sampai 1515. Good. Gue udah paham nih keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Makasih ya Kak Ibra udah mau jelasin dari awal sampai akhir. Emang teman-temanku dari Semarga ini sungguh is the best sekali ya, gal. Wah, sekarang aku udah paham nih kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Makasih ya kakak Semarga udah mau jelasin dari awal sampai akhir dan sekarang aku udah ngerti. Jadi gimana guys? Aku udah paham nih gimana kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Kalau kalian gimana? Lanjut di kolom komentar aja ya kalau perlu ditanyain sesuatu.